Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu dosen di Stikes Marika. Nama saya adalah Citra, biasa dipanggil dengan Ibu Citra atau Nurse Citra. Baik, pada video hari ini saya akan memperkenalkan atau mendiskusikan bagaimana cara kita membuat proses keperawatan, di mana proses keperawatan ada 5. Yang pertama pengkajian, kemudian analisa data atau pengambilan diagnosa keperawatan, selanjutnya ada intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, untuk membuat 5 proses tersebut kita bisa menggunakan 3 buku yang biasa kita gunakan. Ada Nanda untuk pembuatan diagnosanya, kemudian ada NOC untuk pembuatan tujuan dari proses keperawatannya, asuhan keperawatan. Selanjutnya adalah NIC. Nah, ini untuk intervensi apa saja yang bisa kita berikan kepada klien kita dengan kasus-kasus yang sudah kita diagnosakan. Nah, pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat diagnosa, tetapi saya akan fokus ke bagaimana cara kita untuk membuat tujuan dari intervensi yang akan kita lakukan, dan juga implementasi apa saja yang kita bisa pilih untuk kasus-kasus dengan diagnosa yang sudah kita tetapkan. So, ikuti terus videonya, tonton sampai habis. Nah, teman-teman, 3 buku yang saya gunakan untuk pembuatan proses keperawatan yaitu Nanda. Ini adalah diagnosis keperawatan. Ini edisi 2018 dan juga 2020. Kemudian ini digunakan untuk pembuatan diagnosanya. Kemudian saya menggunakan linkage-nya Nanda yaitu NOC atau Nursing Outcome Classification, di mana ini adalah edisi yang saya gunakan adalah edisi kelima untuk NOC-nya. Kemudian untuk Nursing Intervention Classification atau NIC, ini yang saya gunakan adalah edisi ke-6. Semua 3 buku ini sudah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, karena saya fokus kepada tujuan, sehingga saya sudah memastikan atau sudah membuat sebuah kasus, dan kasus tersebut diagnosanya sudah saya tentukan, sudah kami buat diagnosanya sebelum video ini. Pertama saya ingin memperkenalkan untuk Nanda dulu. Nanda ini dia setiap 2 tahun sekali dia akan mengalami update, atau akan ada proses update setiap 2 tahun sekali. Nah, di dalam Nanda ini terdapat domain-domain atau taksonomi. Di antaranya ada promosi kesehatan, nutrisi, eliminasi atau pertukaran aktivitas istirahat, persepsi kognisi, persepsi diri, hubungan peran, seksualitas, coping atau toleransi stres, prinsip hidup, keamanan atau perlindungan, kenyamanan, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Taksonomi ini berfungsi untuk bagi teman-teman pemula yang belum terlalu bisa mensubkan, oh ini masuk ke dalam diagnosa ini. Nah, ini awalnya adalah ini untuk penggolongan ini. Misalkan kita ada kasus di bagian eliminasi, maka ini akan muncul berbagai domain, berbagai kelas di bagian eliminasi. Ada fungsi urinarius, fungsi gastrointestinal, fungsi integumen, dan juga fungsi pernafasan. Oke, saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang diagnosa keperawatan. Saya hanya memperkenalkan bahwa ini adalah taksonomi Nanda. Nanti di lain video akan saya jelaskan bagaimana kita mengambil diagnosa keperawatan menggunakan Nanda. Nah, selanjutnya skenario kasus yang saya berikan adalah saya sudah mensubkan atau sudah mensatelkan diagnosanya menjadi diagnosa konstipasi. Setelah kita menemukan diagnosa konstipasi, kita harus membaca definisi nih di Nanda. Apa definisinya? Apakah cocok dengan kasus atau tidak? Dan selanjutnya. Oke ya. Setelah kita mendapatkan diagnosa konstipasi, lalu tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah dari diagnosa tersebut, dari masalah tersebut, masalahnya adalah masalah konstipasi. Terus yang akan kita lakukan dengan masalah tersebut itu apa? Tujuan kita itu apa dengan masalah tersebut? Nah, kita masuk ke nursing outcome classification, atau luaran apa yang kita harapkan ketika klien kita dirawat oleh kita dengan problem konstipasi tadi.
Nah, di NOC ini juga ada taksonomi. Tetapi saya akan menunjukkan bagaimana cara cepat untuk menggunakan NOC. Di NOC ini, di bagian belakang NOC ini terdapat linkage dengan Nanda. Karena ini 3 buku yang mereka itu saling terhubung. Nah, ini terdapat linkage dengan Nanda. Tautan NOC, pola kesehatan dan juga Nanda internasional. Ini dia terkait ke diagnosa-diagnosa yang ada di Nanda, maka dia akan si NOC ini memilihkan kira-kira nursing outcome-nya itu apa, gitu ya. Tadi problem yang kita pilih adalah konstipasi. Maka di sini kita cari untuk yang konstipasi. Oke. Nah, ini untuk yang konstipasi. Diagnosa konstipasi, problem konstipasi, kita lihat di tujuannya itu apa. Definisi dari tujuannya. Oke ya. Definisi dari konstipasi adalah penurunan pada frekuensi normal defekasi, and so on. Ini sama saja dengan diagnosa yang ada di Nanda. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di NOC terbaru ini, yang edisi kelima ini, yang berbahasa Indonesia ini, dia ini sudah memberikan outcome apa yang digunakan untuk mengukur penyelesaian dari diagnosa atau outcome tambahan untuk mengukur batasan karakteristik. Jadi dalam setiap diagnosa itu akan ada batasan karakteristik. Nah, apakah yang kita selesaikan adalah dengan batasan karakteristik itu, atau kita akan menyelesaikannya langsung pada sumber diagnosanya? Ada berbagai pilihan. Nah, yang terakhir ini yang ketiga adalah outcome yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan atau faktor menengah. Oke. Dalam pengambilan tujuan itu, kita harus melihat bagaimana 3 kondisi yang kita hadapi. Kondisi klien kita, kondisi kita sendiri sebagai perawat, dan juga kondisi rumah sakit kita atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit tempat kita merawat dari klien kita. Oke, di sini saya akan memilihkan untuk yang outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosa atau langsung ke eliminasi usus. Oke ya. Setelah dari belakang ini, dari linkage ini, kita akan ke depan. Di buku depan ini, dia akan tersusun sesuai abjad. Oke ya. Ini sudah masuk ke abjad F. Nah, ini untuk eliminasi usus. Kita lihat eliminasi usus, yaitu definisinya pembentukan dan pengeluaran feses. Di mana tujuan ini, problem kita kan konstipasi, dan tujuan kita adalah ingin mengeluarkan feses yang dirasa kesulitan oleh klien. Nah, di sini ada berbagai skala outcome keseluruhan. Ini ada indikator. Indikator-indikator ini, nah, indikator-indikator ini yang harus kita sesuaikan dengan kasus yang ada. Misalkan pola eliminasi dari klien kita ketika kita mengkajinya itu dia berada pada angka 1 atau sangat terganggu. Angka-angka ini yang akan digunakan sebagai indikator kita saat merawat. Misalkan kita mengambil indikator pola eliminasi. Pola eliminasi ketika kita melakukan pengkajian masih berada pada keadaan angka 1 saat sangat terganggu. Kemudian setelah 3 kali 24 jam perawatan, maka kita targetkan misalkan akan menjadi angka 5 atau tidak terganggu. Nah, skala ini harus dituliskan di tabel-tabel indikator yang telah dibuat oleh teman-teman perawat. Nanti mungkin saya akan menampilkan bagaimana tabel indikator yang tadi saya maksud. Tapi ini indikator-indikator ini wajib ada dan wajib dipilih sesuai dengan keadaan kasus yang kita kaji. Nah, ini untuk NOC-nya. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagaimana intervensi yang harus kita berikan. Intervensi itu kita menggunakan bukan buku NOC lagi, tetapi kita menggunakan bukunya NIC. Jadi kita alihkan buku NOC ke dalam buku NIC. Kita tutup dulu buku NOC-nya. Sekarang kita buka dulu NIC-nya.
Di Nick ini pun ada linkage-nya teman-teman, antara Nanda, Nok, dan Nick, sama letaknya di bagian belakang. Oke. Nah, intervensi Nick dikaitkan dengan diagnosa Nanda. Ingat lagi, problem yang tadi kita sudah ambil adalah konstipasi. Oleh karenanya, maka di Nick itu yang kita cari adalah konstipasi. Nah, di Nick ini berbagai intervensinya terbanyak. Ada intervensi keperawatan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah. Ada A, B, C, banyak ya. Tetapi teman-teman harus perhatikan, ini ada yang tebal, ada yang tidak tebal. Nah, di Nick ini yang tebal yang tebal ini manajemen saluran cerna. Ini lebih tebal dibandingkan latihan saluran cerna. Dari sekian Nick ini yang tebal adalah dua poin ini, manajemen saluran cerna dan juga manajemen konstipasi atau infeksi. Nah, yang tebal-tebal inilah yang disarankan oleh si Nick ini untuk diambil terlebih dahulu atau menjadi implementasi atau intervensi utama. Oke, setelah kita mendapatkan intervensi apa saja, maka kita selanjutnya membuka bagian buku Nick di bagian depannya. Kita akan mencari tahu aktivitas apa saja pada manajemen saluran cerna atau manajemen konstipasi infeksi. Oke, sama di depan itu dia akan sesuai dengan abjad. Jadi teman-teman jangan langsung ngebuka dari awal, tapi sesuaikan dengan abjad. Oke ya, ini sudah ke M. Oke, ini ada manajemen saluran cerna. Kemudian ada juga manajemen konstipasi infeksi. Yang saya ambil di sini adalah manajemen konstipasi infeksi. Di mana misalkan ini definisinya, mencegah dan menghilangkan konstipasi atau infeksi. Saya rasa untuk intervensi ini sangat cocok dengan problem yang kita punya pada klien kita kali ini, yaitu konstipasi. Nah, aktivitinya ini ada banyak teman-teman, tapi bukan berarti ini semuanya bisa dilakukan. Kita pilih sesuai dengan kemampuan perawat, kemampuan klien, dan juga kemampuan dari rumah sakitnya. Misalkan kita ambil monitor tanda dan gejala konstipasi. Oke, kita bisa ambil itu. Dan lain sebagainya di sini kita bisa pilih saja. Itu ya. Nah, bedanya apa Bu antara manajemen konstipasi infeksi dan juga manajemen saluran cerna? Di manajemen saluran cerna ini dia memberikan gini. Kalau di manajemen konstipasi infeksi ini dia tidak memberikan obat supositorial sama sekali. Akan tetapi ketika manajemen saluran cerna ini terdapat anjuran untuk memasukkan supositorial rektal sesuai dengan kebutuhan, di mana obat supositorial ini obat apapun ya tidak bisa kita resepkan, tetapi kita memiliki rekan kerja kita, yaitu teman-teman dari medis, teman-teman farmasi yang berhubungan dengan obat. Jadi kita dalam melakukan asuhan keperawatan juga harus berkolaborasi dengan teman-teman profesi lain. Jadi karena kita tidak berdiri sendiri, oleh karenanya sangat penting teman-teman memahami untuk yang namanya interprofessional education atau interprofessional collaboration. Nah, itu untuk Nick, kemudian Nok, kemudian Nanda. Oke, saya kira itu saja diskusi yang bisa kita lakukan. Ketika nanti teman-teman masih bingung bagaimana cara menentukan diagnosa, nanti di video lain akan saya berikan cara bagaimana kita membuat diagnosa menggunakan Nanda ini. Yang sekarang fokusnya adalah ke Nok dan juga ke Nick. Oke, terima kasih. Bye-bye.